batas kemiskinan finansial macam. Siapa hadir sekarang menangani kemiskinan akidah? Siapa yang hadir sekarang menangani kemiskinan akhlak? Mana partai politik yang komit untuk itu? Yang rohlong dirawat. Tapi hanya sekedar yang nikah rezeki, yang ada kadar rezeki itu. Saya pernah berbicara, melakukan orasi di UKM waktu peringatan tsunami tahun yang lalu, tahun sebelum yang lalu. Tiap tahun memperingati hari tsunami, korban besar masyarakat Aceh. Dunia memfokuskan matanya ke Aceh untuk membantu korbannya orang Aceh lewat tsunami. Amerika sangat cepat mendeteksi Aceh dalam korban. Tapi siapa yang mampu mendeteksi tsunami akidah yang jauh sebelumnya sudah terjadi? Setelah negeri ini merdeka, Aceh bergabung dengan Indonesia. Pendidikan yang dulu daya dikelola oleh para ulama dirubah sistemnya, katanya untuk lebih maju. Kurikulumnya tidak sesuai lagi dengan apa yang dilakukan oleh pendidikan Dayak sebelum negeri ini merdeka. Akhirnya kemiskinan akidah tidak ada yang menangani secara serius. Kalau Aceh komit dengan syariat, komitlah sukseskan dulu ilmu dan pendidikan fardhu ain secara general dan menyeluruh. Wabil ilmi hayatul Islam. Ikuti konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya ingin ungkapkan sebuah hadis Rasulullah, dan sering sekali kita dengar. Iwamud dunya ala arba'ati. Tegaknya dunia di atas 4 perkara. Ilmil ulama, adlil umara, sahwatil aghniya, du'ail fuqara. Pertama didasari oleh ilmunya para ulama. Pasti fardu ain itu tidak pernah lepas selain dari fardu kifayah yang lain. Ilmu. Kedua, adilnya para umara. Ketiga, pemurahnya para agniya. Keempat, doanya orang miskin. Kapan ilmunya para ulama itu memberi manfaat, memperbaiki keadaan? Kapan keadilan umara itu terjadi dan terbangun dengan baik? Kapan orang kaya itu jadi pemurah? Kapan orang miskin jadi orang yang berdoa untuk kebaikan orang lain? Di saat sukses memperbaiki akhlak mereka semua. Kalau ilmu fardu ain tentang akhlak saja gagal, tidak mungkin kemurahan akan terjadi di situ. Kalau orang miskin gagal akhlaknya, tidak mungkin dia menjadi orang yang berdoa bagi orang kaya dan bagi siapa saja. Ulama yang gagal akhlak akan menjadi sumber kehancuran. Umara yang gagal akhlak tidak mampu bersikap adil. Orang kaya yang gagal akhlak tidak akan menjadi kaya yang pemurah.
Orang miskin yang gagal akhlak tidak akan menjadi orang miskin yang bermanfaat kepada yang lain lewat doa-doanya. Semenjak dari kecil kita semua, kita selalu mendengar gaung memberantas kemiskinan. Tapi kemiskinan itu tetap ada. Cuma beda sedikit atau banyaknya. Hai berantah kemiskinan ke jamun kan di Banjaran minta kaya, Madura minta kaya, pemimpinnya dapat kaya orang. Tapi sampai-sampai nak dengan dia. Kan kita ada. Rupanya orang yang diciptakan layak untuk miskin tidak mungkin kaya. Orang kaya adalah orang yang diciptakan layak untuk kaya. Dari mana itu ni isi beda ngadu ni mati. Anda tak mampu buat ibu ikulah kata juk di mana. Layak buat ibu ni. Bah perlu pakai. Padahal cetak dah boh. Mak ke boy ada boh. Ada dapat adu ini. Tapi tidak apa-apa dia miskin. Kalau saudaranya yang kaya jadi orang baik, dia akan melindungi yang miskin. Ada pupur gatin, munyo di sekeliling urang kaya pemurah. Hana pupu orang lemah menjadi sekali berada di bawah kepemimpinan yang adil. Dan mungkin dia dapat kaya mandum hana soi orang kaya bahana liu tadi. Kena lebut kata dia tak dapat kaya-kaya orang mana dia liu dia kuat-kuat. Hana liu ni belum lalu pakai mandu-mandu dengan fikir kekayaan titik ni di bulan lupa. Karena tahu kumun apa tak. Maka ini anda bahawa kalau mau kuat sukseskan moral dan akhlak, orang miskin akan bahagia karena berada di lingkungan pemimpin dan orang kaya dan para ulama yang baik. Orang kaya juga akan bahagia karena tidak tinggal di sekeliling orang miskin pendengki. Padahal nah orang kaya yang gatin di pencuri. Ada mana dia? Kan kata harta itu. Nyawa-nyawa itu. Di saat kita berbicara tentang pemberantasan kemiskinan, tanpa kita sadari telah menggiring orang kepada ketamakan. Katakan, hidup ini hanya sukses kalau kaya. Hidup ini menjadi putus asa kalau miskin. Ini tidak dibuktikan kebenarannya oleh generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat pejuang-pejuang Islam pengukir sejarah masa lalu tidak pernah menghalanginya menjadi pejuang dan pengukir sejarah karena faktor kemiskinan. Kita tahu bagaimana kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam finansialnya, tetapi beliau pengukir sejarah penyelamat Islam. Kita tahu Ahlus Sufah yahsabuhumul jahilun aghniya min at-ta'affuf. Orang lain menyangka itu orang kaya, padahal dia tidak sanggup. La yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilun aghniya min at-ta'affuf.
tidak sanggup melangkah di atas bumi, tidak punya tenaga karena tidak cukup makan. Tetapi dia bukan peminta dan pengeluh, tidak pernah menjadi pendemo. Anda ya demo, lu ngatinya, purgo rau kaya, laket rau kaya anak. Anak kedalah itu. Tapi tetap jadi pejuang penyelamat wahyu, pejuang penyelamat ilmu Islam. Inilah miskin yang baik, kaya pemurah. Maka oleh karena itu, persoalan kita sekarang untuk Aceh ke depan, Aceh yang bagaimana ingin kita warisi kepada generasi ke depan. Aceh yang berakhlak, Aceh yang selesai kemiskinan akidahnya. Maka kita melihat bahwa memerangi kemiskinan akidah, memerangi kemiskinan akhlak, memerangi kemiskinan ilmu fardu'in, itu yang paling urgen dan mendesak dilakukan oleh siapa saja, oleh semua kita. Kalau Islam mau tegak dan Aceh mau selamat. Dan Yohana pernah sukses dan membahagiakan anak kitanya dengan berhasil tak bangun rumah yang laga. Benduan balu jajak lang kampung, kena orang tinggal kotrieng ngebulam trieng. Kalau lungguan dua trieng yang mereka ya duduk pun cerita keturunan yang bawa kemudian keturunan raja-raja ya. Dino luar tambah beriu bangga dengan bawa yang keturunan raja-raja. Nanti lu rumah anak raja ke tukang kopi yang mana. Rupanya raja tidak mampu melahirkan raja-raja sampai anak cucunya. Alangkah bijaksananya para raja masa lalu membuat negeri ini layak untuk anak cucunya yang jadi manusia jelata. Artinya anak cucunya yang miskin berada di dalam negeri yang baik, yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Agak kata pegang rumah anak kitanya hanai 24 jam lah rumahnya yang main luar ni. Punya lingkungan anak tu akan kena anak kitanya. Punya lingkungan bro akan broknya ni camang lah rumah kitanya. Kupu cuma lagak saat istana rumah kitanya tapi nanggro naga. Urangnya keturunan darah katanya yang tak lahir yang tinggal akan lahir berlanjut. Puik tu yang surga munyo nang royo hanaga. Pergi kan go le kan ro le ngai. Urangnya biarkan narkoba berjalan. Alah mu kena nak go preh mu kena nak ro. Urangnya fikir urang dagang narkoba hana dijuk kan ro. Tapi akan nak cucuk dengan apa? Kena dengan roll. Oh pingat katanya menyokong ilmu. Kemana dunia pendidikan kita? Sehingga sebuah kemungkaran yang kita anggap baik di saat kita memperdalam ilmu fardu kifayah yang menyangkut dengan kemaslahatan umat sebelum selesai
melaksanakan fardu ini. Dalam Islam, ilmu Islamnya na rumus roh. Ilmu Islam dibagi dua. Pertama, fardu in yang menyangkut dengan akidah yang wajib segera dimerah. Yang menyangkut dengan amalan, cara beramal yang wajib dan turi yang larangan, yang pindah sekedar fardu in. Menanti menyangkut dengan akhlak. Oleh fardu in na fardu kifayah. Fardu kifayah na dua. Fardu kifayah yang menyangkut dengan umur din dan fardu kifayah yang menyangkut dengan umur dunia. Relatif ilmu tauhid yang lebih luas untuk antisipasi bid'ah dan macam aliran sesat. Ilmu akhlak yang lebih luas, ilmu yang tentang fiqh yang lebih luas, yang menjawab persoalan-persoalan baru yang datang, yang perlu dalam ukuran yang memadai, fardu kifayah. Nah, ilmu juga yang menyangkut dengan kemaslahatan kehidupan dunia, umur dunia. Orang Islam perlu bersihat, perlu ilmu tentang kesehatan dalam ukuran yang menjawab tentang kesehatan umat Islam. Orang Islam perlu nak ekonomi untuk kemaslahatan hidup, perlu ilmu yang tanya untuk ukuran nak kemaslahatan ekonomi umat Islam. Menanti hal-hal yang lain. Tetapi fardu kifayahnya menjadi berdosa apabila dilaksanakan oleh orang yang belum selesai fardu ini. Karena lu sering mempegang ilmu fardu ini ibarat lu. Ilmu fardu kifayah ibarat bajai. Orang gesuk bajai hanya gesuk lu dan dosa. Dosa satu baca, dosa anak dua. Kan dosa satu baca, dosa anak dua. Nyuruh kok jauh baca anak dua tak. Jun kecamatan Iman lebih. Kecamatan biasa ada. Tidak pakai kecamatan Iman ada. Nah baca anak dua. Bab na lumpur na kecamatan na lumpur kuat tanah. Kan? Inilah dunia pendidikan kita sekarang. Sehingga ada yang kerana bertirau itu yang mana siap mati. Saya dapatkan matinya yang mana siap mati. Ada tinggi mati. Kan hancur di Melayu, kan hancur maju Islam. Orang Islam perlu teknologi. Menanti orang yang mampu teknologi untuk kemaslahatan umat Islam. Mana perlu? Kan anti. Kita bukan anti pendidikan yang lain, bukan. Yang menjadi risih dan bermasalah, uronyo gagal fardu in. Nyo yang menjadi masalah. Maka syariat Islam di Aceh sebelum mampu menata pendidikannya sesuai dengan konsep syariat itu menjadi semu syariat Islam di Aceh. Sebelum syariat Islam belum mampu merubah dunia pendidikan sesuai dengan konsep Islam, tidak punya arti atau sedikit maknanya dan artinya nilai syariat Islam menjadi undang-undang di Aceh. Manfaatkan video menang terjadi. Ya, data yang lain. Sebab fenomenanya terjadi. Ada kesalahan lain. Mana pengambil kebijakan belum mampu secara serius dan komit untuk itu. Pertama ialah kanun syariah, undang-undang syariah. Kau yang betul, termasuk kan bahwa legislatif
Apakah mereka pencinta syariat? Apakah mereka cukup memadai tahu tentang syariat? Tidak mungkin syariat terjadi tanpa ada rasa kemauan, kemampuan dan cinta. Contohnya orang Islam, Muslim masuk ke dalam dunia politik, Islam tercecer di luar politik. Tidak mampu mengintegrasikan nilai Islam ke dalam politik. Atau ada yang mampu, mungkin tidak mau. Atau ada yang mau tapi tidak sanggup karena sedikit pendukung dan teman. Jadi abinah jangan lagi. Kita kagak terlalu nangan juga. Lagi terlalu kapai dalam. Ini siapa yang salah? Jawaban yang paling enak, yang salah orang lain. Yang paling berat, saya salah, dua mendung-mendung, dua dan tong salah. Padahal mendung itu salah. Kita kok salah, karena yang pilih-pilih. Maka yuk tanya dugu-dugu daya. Baik gaduh cara tak kena lo. Kita kena orang mengai, pun tak kena orang kau. Begitu tak. Orang tengah dia tak ada kota yang harap cantik dia orang. Dah lalu pegah lah tanya tunggu haji politik. Ini politik yang haji lagi. Yang politik wajib. Karena Islam tanpa kekuatan pendukung tidak mungkin dia akan kuat. Makanya persepsinya yang payah diperbaiki. Jangan yang perlah tengku, saya tengku kaum politik yang tengku yang haji bubuk kaum politik. Tentang dia hanya politik, dan pemilu kat top ni dengan politik ya. Kita butuh pencinta-pencinta Islam menjadi pengambil kebijakan. Kita butuh pencinta-pencinta moral, orang-orang yang berpengaruh. Ini lagi Pak Wali Kota tengok, lu kan lu katong tengok, ini yang orang maju orang yang pakai. Maka untuk Islam jangan takut, apa takut? Cuma caranya harus soft, caranya harus bijak. Bagaimana mensukseskan itu? Maka karenanya dari rakan-rakan penulis pikiran lung dari setiap jika ditulis dalam sebuah buku. Banyak hal yang penting kita secara bersama memperkuat arus kebaikan. Kumpulkan orang baik sebanyak-banyaknya. Bangun arus kebaikan. Lakukan pergerakan. Tidak untuk menghancurkan siapa-siapa, tetapi untuk kebaikan bagi semuanya. Maka lu sering dalam forum-forum banyak hal yang paling penting dan yang yang cinta agama. Lakukan sebuah pergerakan, yaitu memperbaiki orang kuat dan memperkuat supaya kebaikan itu ada di dalam kekuatan dan kekuatan itu ada di dalam kebaikan. Jangan pasif. Dalam bahasa yang lain, omong kosong ingin memakmurkan Aceh, ingin membangun Aceh, ingin memperbaiki Aceh dengan meninggalkan
nilai-nilai Islam dengan meninggalkan agama. Dan dengan siapapun mau berdialog untuk memperkuat kebenaran. Kah Aceh baru sukses, menyukai tak sukses. Punya agama hai tak sukses, Aceh akan sukses. Cuma mereka ni itu. Tuhan patih juga. Naik patih ada pun tahu juga. Punya kerja ni aku punya long, yang mendaudi. Dah dah pun ikut kau tengok. Sabar dia menunggu penyakit yang mereka. Gua pulih, tengok hang pulih ubat sabar tadi. Daripada sahabat kan sakit yang mereka. Cuma hanya tinggal di dengan nanti mereka ngunci. Gua menagih di mereka agama. Yang terjadi Acehnya umat Nabi Muhammad 100% tahu Allah Ta'ala. Ini tak kubah Islam tu. Kita tinggal di luna baru hari. Kuda Mehira, kuda Megapul hanya ikut-ikutan kuda Mehira. 40 lagi. Kuda Mehira 50 lagi. Dia tengok berada kapur. Iu le kuda Megapul. Oh man pun dia kata lagi. Mana? Di blok di. Ini nanti yang dapur ada ruang ni. Dia belum bilang. Dia yang menadi ulat yang dia tak tahu kafe yang menaik juga maju. Ekor tu tengok lam tu. Dia mana layak apa lagi kafe? Tanya hati raya tu macam banyak tu raya dengan makanan kuah pria. Ini nama KFC.